إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada diri khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan berupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat, yaitu salat Jumat berjamaah di masjid. Karena di luar sana ada orang yang tidak memiliki kesempatan dan ada orang yang tidak memiliki kenikmatan untuk salat Jumat padahal dia laki-laki. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Jumu'ah, surat yang ke-62 ayat yang ke-9. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka itu mendapatkan sebuah beban, mendapatkan sebuah kewajiban untuk menunaikan salat Jumat, kecuali orang-orang yang sakit, kecuali orang-orang yang safar, kecuali budak atau hamba sahaya, kecuali orang-orang yang belum balik. Jadi orang-orang yang mengaku mukmin, yang sudah balik, berakal sehat, maka dia wajib untuk pergi ke masjid menunaikan salat Jumat berjamaah. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah." Kata Allah, jika kalian mendengar seruan, mendengar azan untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka penuhilah, bersegeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah taala, beliau ketika menafsirkan ayat yang berbunyi idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Apa kata beliau? Yaitu tuluskanlah niat kalian, ikhlaskanlah niat kalian, bulatkanlah tekad kalian, serta pentingkanlah oleh kalian untuk pergi menuju Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min." Jadi orang-orang mukmin itu apabila dia menginginkan akhirat, pasti dia akan berusaha untuk menggapainya. Itu adalah orang-orang mukmin yang menginginkan akhirat. Pasti dia berusaha untuk menggapainya. Maka itu kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini, ayat surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9, bukan hanya sekedar panggilan untuk salat Jumat berjamaah, tapi juga untuk memperlihatkan kualitas iman kita saat ini. Ada orang yang ketika azan dia masih santai-santai. Ada orang yang ketika azan dia menunggu sampai khutbah Jumat selesai baru pergi ke masjid. Padahal rumah dia di samping masjid. Tapi ada orang yang segera menuju Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk ke masjid menunaikan salat Jumat. Itu adalah salah satu tanda memperlihatkan kualitas iman kita saat itu. Apakah iman kita naik? Apakah iman kita sedang turun? Kalau seandainya iman kita naik, pasti dia ketika dipanggil seruan Allah untuk salat Jumat, dia pergi. Dia tinggalkan semua urusannya.
Bahkan di ayat ini mengatakan tinggalkan jual beli. Di mana jual beli itu sangat repot menghadapi konsumen. Tidak mudah meninggalkan jual beli kaum muslimin. Ada pelanggan datang mau ngasih uang, tapi dia tinggalkan demi Allah, demi Sang Pencipta. Tidak mudah. Makanya Allah letakkan jual beli di sini. Apalagi kita tidak ada aktivitas lain, tidak ada aktivitas yang sibuk, tinggalkan ini, tinggalkan. Kemudian berusaha untuk berpakaian yang bagus, rapi, pakai minyak wangi. Kalau bisa gosok gigi dulu. Kemudian datang ke masjid, tenangkan hati. Berusaha untuk khusyuk, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fokuskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kualitas iman kita akan kita tahu, kualitas iman kita sebenarnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi bukan hanya memperlihatkan saat Jumat saja kualitas iman kita, tapi di hari-hari yang lain bisa kita lihat. Jarang baca Quran, kemudian datang, kadang ada orang yang sholat cuma seminggu sekali ke masjid, pas sholat Jumat pula, datang pun telat pas sholat Jumat, seminggu sekali ke masjid. Itu adalah contoh gambaran iman kita sendiri. Seandainya kita itu malas dan beribadah kepada Allah, iman kita lebih baik. Maka dari itu perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta ampun, dan perbanyaklah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah. Bukan hanya sekedar ibadah, bukan hanya sekedar sholat ataupun yang lainnya, tapi tidak khusyuk. Yang penting aku sholat, yang penting aku ngaji lah, tapi tak paham apa yang dibaca. Yang penting aku sedekah lah, tapi di hati itu kadang tidak ikhlas. Yang penting aku puasa lah, paksain aku puasa. Akibat dari terpaksa puasa, tidur terus seharian. Itu berusahalah kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya meningkatkan kuantitas, tapi meningkatkan kualitas ibadah kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Di ayat yang ke-10 Allah mengatakan, "Fa'idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Ketika kalian itu sudah menunaikan salat Jumat, berterbalanlah kalian di muka bumi ini. Pergilah, bekerjalah, cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu tidak zalim. Salat Jumat paling 30 menit kurang lebih. Sisanya disuruh pergi, cari kerja. Allah tidak zalim. Kita yang zalim. Maka ibadah itu bukan dilakukan ketika waktu luang. Salah. Ibadah itu luangkan waktu, kasih waktunya, bukan nyari waktu luang. Gak akan bisa. Belum lagi kita sibuk dengan urusan dunia yang lainnya selain bekerja. Main futsal lah, main mini soccer lah, kemudian jalan-jalan lah. Luangkan waktu, kasih waktunya, bukan nunggu waktu luang. Kita tidak diperintahkan untuk seperti Nabi, tidak diperintahkan untuk sama seperti sahabat Nabi. Tidak. Kualitas kita berbeda-beda. Ada yang sanggup sholat malam, tapi tidak sanggup berpuasa sunnah. Ada yang sanggup bersedekah banyak, 1 juta, 2 juta, tapi tidak sanggup berpuasa mungkin karena sakit. Ada yang sanggup, dia itu sholat malam, sholat duha, tapi tidak sanggup bersedekah karena dia miskin. Jadi kualitas orang itu berbeda-beda. Dan cari ketaatan itu. Cari. Di mana letak kita itu? Fokus. Istiqomahlah. Tentu kalau yang wajib dikerjakan. Ini yang sunnah, yang dianjurkan. Cari. Jadi makanya di akhir ayat beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Maka banyak-banyaklah kalian itu berzikir kepada Allah agar kalian itu beruntung, selamat di akhirat nanti. Ketika jual beli, jadilah penjual yang adil sambil berzikir, tidak masalah. Menunggu pembeli, berzikir subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, astagfirullah, terserah. Ketika naik motor, berzikir daripada nyanyi-nyanyi lagu cinta-cintaan yang menimbulkan nafsu. Jadi berzikir kepada Allah. Siapa tahu kita ini banyak dosa. Dari astagfirullah tersebut dosa kita diampuni. Kemudian ketika sholat berhenti. Itulah disebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka banyak-banyaklah kalian berzikir, mengingat Allah ketika apapun. Ketika sholat stop, kemudian
Luangkan waktu untuk baca Quran, luangkan waktu dengar ceramah, luangkan waktu untuk bersedekah. Untuk anak dan istri itu wajib. Mendidik anak dan istri wajib, laki-laki, kepala keluarga. Jadi bukan hanya menikahinya, bukan hanya mencarikan nafkah, tidak. Lihat nih, anak kita lagi apa sekarang? Progresnya apa? Sudah bisa apa? Ada anak yang bisa nyanyi tapi tidak bisa baca Quran. Di mana letak ketakwaannya? Di mana letak ketakwaannya? Bisa nyanyi tapi tidak bisa baca Quran. Di mana letak ketakwaannya? Yang disitulah kita harus banyak-banyak mengingat Allah. Dan salah satunya tadi, kita punya tanggung jawab terhadap keluarga kita. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Khatib wasiatkan kepada jamaah semuanya dan kepada diri khatib pribadi untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini khatib mewasiatkan berusahalah untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita itu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya berupa harta yang banyak, tubuh yang masih lengkap. Saya pergi ke sini, dari Pelajo ke sini, ya, saya melihat ada orang buta yang berusaha ke masjid. Dituntut, dia buta, tapi berusaha ke masjid. Dan kita yang sempurna, tubuhnya sempurna, punya mata, punya kaki, tangan, akal masih sehat. Di mana akal kita? Di mana tak bersyukur kita? Kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi jadilah orang yang bersyukur dengan cara memanfaatkan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Anak kita nikmat, tapi kita harus mendidiknya. Itulah tanda bersyukur kepada Allah melalui anak kita. Istri kita seperti itu juga. Jadi apa yang diberikan kepada kita, bersyukur dengan cara apa? Memanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang manusia itu lucu. Pengen surga tapi tidak mau berusaha masuk surga. Pengen tidak masuk neraka tapi berusaha untuk masuk neraka. Berusahalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terpaksa, walaupun lelah, walaupun capek. Karena lebih baik kita dipaksa masuk surga daripada kita sukarela masuk neraka. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala